Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ade. Kembali lagi dengan saya Kalista Leonardi dengan NIM 27023258880 dari kelas LE09 Machine Learning yang hari ini akan menjelaskan kembali final exam project dari UAS Machine Learning di nomor kedua yakni Clothing Company Customer Clustering. Sekali lagi saya mendapatkan dataset yang pertama yakni dataset A. Oke, melihat pengalaman dari video kita yang di nomor satu, saya mengambil banyak waktu, jadi saya akan usahakan lebih pendek lagi di sini. Jadi kita akan langsung saja terjun ke bagian key finding yang saya lakukan, yang di atas bagian pre-processing seharusnya Bapak langsung bisa lihat saja di notebook tanpa perlu saya harus jelaskan. Yang penting di sini bahwa datanya sangat bersih dan distribusinya sangat rapi. Juga paling di sini paling ada anomali sedikit yang saya handling. Kemudian di sini juga saya melihat distribusi yang banyak juga insight yang bisa kita dapatkan dari distribusi tersebut. Nah, saya hari ini melakukan feature engineering yang mana menurunkan kita anggap bahwa data ini tuh sebenarnya diambil baru tahun ini gitu. Jadi kita anggap gitu. Jadi saya melakukan feature engineering dengan membuat satu kolom lagi yakni menghitung age. Nah, dari age ini nanti kita bisa menurunkan bahwa seberapa age ini bisa nggak sih jadi salah satu dari faktor yang berpengaruh di klasternya gitu. Oke, kemudian saya juga melakukan standarisasi. Kenapa begini? Karena saya rasa hal-hal seperti ini tuh akan lebih bagus saja kalau misalkan kita standarisasi dia menggunakan angka gitu. Karena interpretasi dari mesinnya akan lebih baik. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan drop dari kolom-kolom yang tidak perlu seperti tadi, juga kolom birth date karena sudah kita turunkan, jadi dia udah redundant. Jadi kita langsung aja model training. Nah, model training yang saya lakukan itu di sini kita clusteringnya tuh saya ada tiga encoding di sini ya, karena encoding yang label ini kan cuma bisa untuk binary variable. Dan ordinal encoding nih datanya ordinal tapi ordernya harus kita tentukan gitu. Nah, ada one hot encoding. One hot encoding itu kan untuk nominal data, alias data-data yang nggak punya urutan. Misalkan seperti location gitu dan color kan itu nggak ada urutannya ya. Jadi saya langsung saja melakukan ketiga-tiganya tersebut di sini label encoding, kemudian ordinal encoding, kemudian one hot encoding. Tapi nggak ngerti kenapa di one hot encoding ini hasilnya keluarnya true false. Jadi pada akhirnya di bawah saya encode lagi menggunakan label gitu semuanya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, kita harus melakukan VCA. Kenapa VCA? Jadi varians dari data ke data semua data ini tuh variansnya itu tergabung menjadi kolom-kolom yang menyimpan paling banyak variance gitu. Yang menyimpan variance-variance-nya. Nah, hal itu tuh bakal menjadi hal yang lebih bagus untuk cluster kita, untuk clustering model kita. Jadi saya di sini saya scaling menggunakan VCA, menggunakan sorry salah. Ini baru saya scaling dulu semua numerical column, kemudian baru di bawah saya melakukan VCA dengan retainingnya 95% of variance. Nah, kita bisa lihat di sini kolom pertama dan kolom kedua itu yang punya variance paling tinggi, yakni 10% dan 10% dari variance-nya. Jadi kita nanti bakal langsung pakai di kolom pertama dan kolom kedua karena biasanya memang kolom dari VCA itu yang pertama dan kedua itu yang menyimpan paling banyak varian. Nah, terus di sini saya menggunakan 3 matriks yakni inertia atau elbow method, kemudian silhouette score, dan yang ketiga itu Davis-Baldwin. Nah, di sini kita lihat sebelum saya melakukan key range-nya itu dari 1 sampai 11, dan di sini kita lihat kalau sebelum kita feature selection paling bagus itu ada di nomor 3 paling optimal. Itu di nomor 3. Jadi dan Davis Baldwin itu nomor 7. Tapi paling bagus di sini kita lihat juga di nomor 3, di bagian sini nomor 3. Itu memang masih lumayan jauh, tapi kita bisa ambil nomor 3 ya. Jadi saya putuskan untuk ambil nomor 3. Nah, saya coba ambil nomor 3 di clustering finalnya. Kemudian saya lihat, kemudian saya cluster di sini, oh ternyata tidak terlalu bagus nih hasilnya. Jadi saya coba ambil feature selection, feature-feature mana saja yang berpengaruh paling banyak di cluster kita. Kemudian saya fine tune. Kemudian setelah saya dapatkan itu, oh ternyata hasil paling baiknya itu ada di cluster kedua dengan silhouette score-nya 0,11. Ini yang paling tinggi ya sejauh ini saya dapatkan. Eh ini setelah di PCA segala macam paling tinggi saya dapatkan itu 0,11. Memang tidak terlalu tinggi, cuman ini yang paling tinggi yang saya dapatkan. Nah, bentuk klasternya juga ternyata lumayan bagus. Terpisahnya juga jarak antar klasternya itu bagus gitu. Jadi tidak banyak yang overlap di tengah-tengah sini. Jadi barulah di bawah sini saya melakukan analisis dari karakteristik tiap klaster menggunakan MEAN. Dan di bawah sini penjelasan segala macamnya bisa dibaca langsung saja di notebook, Pak. Ini juga saya ingin ngasih tunjuk dari PCA-nya saja. Sekian mungkin dari saya untuk nomor kedua. Sekian dan terima kasih.